Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar bersama membaca ayat-ayat daripada Al-Qur'anul Karim, dan kita akan berupaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kami dan kita semua untuk mengambil faedah atau pelajaran dari ayat-ayat yang akan kita baca. Dan kita berdoa serta berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan taufik dan kejayaan untuk kaum muslimin, dan mudah-mudahan Allah catat majlis ini sebagai majlis yang bernilai ibadah dan zikir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan baca surat Asy-Syura ayat yang ke-45 ya. Surat Asy-Syura ayat 45. 45 ya, Bikram? 44 ya? Oh, maaf ya. Surat Asy-Syura ayat yang ke-44. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi wa taradh dhalimina lamma ra'awul 'adzab yaquluna hal ila maraddin min sabil. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada baginya seorang pemimpin pun sesudah itu. Dan kalian akan melihat orang yang zalim ketika mereka melihat azab, mereka berkata, hal ila maraddin min sabil, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Bisa bahasa Arab. Ayat ini membicarakan tentang kondisi manusia, yakni orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu petunjuk kepada Islam, dan orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jaminan keselamatan baik itu di dunia apalagi di akhirat, maka tidak ada penolong bagi mereka. Kenapa? Karena pertolongan itu hanya semata datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di ayat ini Allah menjelaskan tentang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada baginya seorang pemimpin pun sesudah itu. Ini orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah kepada Islam. Dalam hal ini khususnya adalah orang-orang unbeliever. Siapa itu? Orang kafir. Orang kafir selain daripada non-muslim ya, orang-orang kafir, mereka tidak mendapatkan hidayah di muka bumi. Hidayah apa maksudnya? Hidayah kepada Islam. Hidayah untuk mentauhidkan Allah, dan hidayah untuk beriman kepada para nabi dan rasul dengan keimanan yang benar. Maka tidak ada orang-orang seperti ini di akhirat kelak, tidak ada bagi mereka seorang pun penolong. Ya, tidak ada seorang pun penolong di hari kiamat. Kenapa? Karena di hari itu teman-teman, yang namanya pertolongan atau yang disebut dengan al-wali hanyalah satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi orang kafir. Mereka tidak dapat pertolongan di akhirat. Walaupun mereka akan berupaya mencari pertolongan kepada siapapun, hatta meminta pertolongan kepada para nabi, kepada para rasul, dan kepada para malaikat. Apakah mereka diberi pertolongan? Tidak. Kenapa? Karena yang memiliki pertolongan dan yang berhak memberikan pertolongan pada hari itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang muslim teman-teman, maka mereka akan senantiasa diberi pertolongan oleh Allah di dunia sampai masuk ke dalam surga. Iya, sampai ke dalam surga. Iya. Karena yang pertolongan atau yang akan menolong orang-orang muslim, orang beriman adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik. Kemudian kata Allah, wa taradh zalimina lamma ra'ul adzab. Nah, Allah di sini mulai membicarakan tentang bagaimana huru-hara kondisi di hari kiamat nanti. Dan engkau wahai Muhammad akan melihat orang-orang zalim. Siapa orang zalim di sini? Orang zalim adalah orang-orang non-muslim. Kenapa mereka disebut zalim, teman-teman? Karena mereka tidak tidak mengimani atau tidak beriman kepada Allah Rabb yang telah menciptakan mereka. Tidak beriman dan tidak mentauhidkan Rabb yang telah memberikan rezeki kepada mereka. Maka di kondisi mereka nanti di hari kiamat, lamma ra'awul azab, ketika mereka melihat azab, itu melihat azab neraka, melihat hal-hal yang hari ini gaib di muka bumi, nanti di akhirat akan menjadi sebuah kenyataan. Hari ini berita, cerita, tapi suatu saat akan menjadi realita. Hari ini orang-orang kafir mendustai adanya azab neraka, adanya azab kubur, azab akhirat. Tapi suatu saat dia akan menjadi kenyataan. Kata Allah, ketika mereka melihat azab, ini azab neraka yang Allah janjikan kepada mereka. Apa pernyataan mereka hari itu? Mereka dalam kondisi kaget dan ketakutan. Yaquluna hal ila maraddi min sabil. Dan mereka berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Adakah jalan kiranya untuk kembali ke dunia? Kenapa teman-teman? Karena di akhirat mereka sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Yang menentukan kondisi manusia di akhirat setelah taufik daripada Allah adalah amalan mereka di dunia. Nah, kalau nafas sudah sampai di kerongkongan dan seseorang sudah meninggal dunia, sudah masuk ke permulaan halte daripada alam akhirat, dan kondisi itu berarti mereka sudah habis, terputus daripadanya, dari namanya amal saleh. Para ulama mengatakan ad-dunya daru al-amal. Dunia ini adalah negeri untuk beramal. Wal akhiratu darul jaza. Adapun akhirat adalah negeri untuk pembalasan. Di dunia kita untuk beramal, tapi terkadang kita mungkin balasannya belum dinampakkan secara secara konkret ya. Tetapi di akhirat nanti balasan akan nampak, tapi tidak ada lagi amal. Tidak ada lagi amal. Nah, orang-orang kafir pada hari ini, mereka dalam kondisi ketakutan dan berharap, adakah jalan pulang ke dunia? Ya, adakah jalan pulang ke dunia? Nah, ini dalil salah satu teman-teman bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia, tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk pulang ke dunia dalam rangka beramal. Tidak ada lagi. Kenapa? Jalan sudah terputus. Nasi sudah menjadi bubur. Kata pepatah Arab, fata ma fata walan ya'uda man mata. Sudah berlalulah yang telah berlalu, di mana orang yang mati tidak akan kembali ke dunia. Pepatah orang Arab ya. Orang yang mati tidak akan kembali ke dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surah Al-Mu'minun, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh yang dipasang oleh Allah sampai hari terjadi hari kebangkitan. Mereka tidak bisa lagi kembali ke dunia. Apalagi kalau sudah nyemplung, sudah sampai di padang mahsyar. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia. Nah, di hari itu kata Allah, wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhul. Dan kalian akan melihat mereka dihadapkan ke dalam neraka. Dihadapkan ke neraka, ya. Dalam keadaan khashi'ina minadh-dhul. Dalam keadaan mereka tertunduk penuh dengan rasa kehinaan. Mereka tertunduk dalam kondisi kehinaan. Kenapa teman-teman? Karena neraka yang selama ini mereka dustakan, yang tidak terbayang oleh mereka sedikit pun di dalam kepalanya, ternyata sudah ada di hadapan mereka. Dan ini kondisi yang sangat menakutkan. Apalagi neraka teman-teman, apinya disebut oleh Nabi SAW adalah api kita di dunia ini 1/70 daripada api neraka di akhirat. Ya, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, andaikan lau qatratun minaz zakum, andaikan satu biji daripada buah zakum, di mana buah zakum adalah ya dari neraka, berasal dari dalam neraka.
dijatuhkan ke muka bumi, satu daripada kepingan daripada buah zakum, maka akan meluluh lantakkan muka bumi ini. Demikian kerasnya azab neraka. Itu baru buah zakum. Bagaimana dengan nerakanya? Maka dalam kondisi ini mereka khasyi'ina minadzul. Mereka dalam kondisi tunduk, penuh ketakutan, penuh kehinaan. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan tidak ada lagi bisa berbuat apa-apa. Sementara azab yang selama ini didustakan sudah ada di hadapan mata. Kemudian kata Allah, yanzuruna min tarfin khafi, dan mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Pandangan yang lesu. Orang kalau melihat sesuatu yang menakutkan teman-teman, dan mereka tidak ada lagi pilihan untuk jalan lari, maka kondisi mereka dalam keadaan lemah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dalam kondisi lemah, dalam kondisi terhina. Kenapa? Tidak ada lagi jalan untuk berpaling. Sementara kehinaan atau kebinasaan sudah ada di hadapan mata. Taib. Kemudian kata Allah, ya, setelah itu Allah menceritakan tentang apa? Tentang orang muslim. Ini orang kafir tadi. Kemudian setelah itu Allah menceritakan tentang orang muslim. Wa qala alladziina aamanu innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Dan adapun orang-orang yang beriman, mereka akan berkata, ya, apa perkataan mereka? Innal khasirina alladziina khasiru anfusahum. Sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka, ya, wa ahlihim yaumal qiyamah, dan mereka juga membuat rugi keluarga mereka. Pernyataan ini teman-teman disebutkan oleh orang muslim kapan? Yakni di dalam surga. Orang-orang muslim berkata ketika mereka sudah berada dalam surga, dan mereka mengatakan orang muslim, orang penduduk surga bisa melihat penduduk neraka. Walaupun mereka dalam kondisi aman, mereka bisa melihat penduduk neraka. Ini siapa? Ahlul jannah. Ya. Kenapa bisa diperlihatkan teman-teman? Agar mereka lebih merasakan betapa besarnya karunia Allah dengan nikmat surga. Ini orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman itu mereka bisa melihat penduduk neraka. Tujuannya agar mereka lebih merasakan betapa nikmatnya surga yang Allah berikan kepada mereka. Sementara mereka tidak ditimpakan kehinaan, tidak ditimpakan azab sebagaimana yang menimpa orang-orang penduduk neraka. Baik. Kita bacakan ayat, ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya penduduk surga bisa melihat penduduk neraka. Baik, dilihat di dalam surat Al-A'raf, ya. Dilihat di dalam surat Al-A'raf. Ini percakapan tentang penduduk surga, ya, dengan, ya, Ashabul A'raf juga, dan penduduk neraka. Baik. Yang mana nanti penduduk Al-A'raf ini mereka akan termasuk penduduk surga. Baik. Perhatikan di sini di surat Al-A'raf ayat yang ke-47. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar." Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Qalu, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin." Ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Kemudian terjadilah percakapan antara Ashabul A'raf yang mereka nanti akan menjadi penduduk surga, ya, dengan penduduk neraka. Percakapan yang sangat panjang ke bawah. Di antaranya mereka mengatakan penduduk neraka meminta kepada penduduk jannah, wa nada ashabun nari ashabal jannah. Kata Allah, dan penghuni neraka menyuruh kepada penghuni surga. Berarti apa teman-teman? Terjadi percakapan dan terjadi saling lihat melihat. Apa kata mereka? An afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Kata penghuni neraka, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian. Ini permintaan siapa, Pak? Permintaan penduduk neraka kepada penduduk surga. Sementara mereka sudah menempati posisi tempat mereka masing-masing. Apa jawaban penduduk surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Penduduk surga menjawab, tidak. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kedua itu atas orang-orang kafir. Di mana nikmat surga tidak akan mungkin jatuh, dilemparkan kepada apa? Penduduk neraka, waliyadzubillah. Ini kondisi yang sangat menakutkan teman-teman. Nah, orang beriman pada saat itu mereka menyatakan sebuah pernyataan
bahwasanya sesungguhnya orang-orang merugi adalah orang yang kehilangan dirinya, yang telah merugikan dirinya, mencampakkan dirinya ke dalam azab neraka dan mencampakkan pula keluarganya ke dalam neraka yang sama pada hari kiamat. Dan inilah kerugian yang sebenar-benarnya, teman-teman. Inilah kerugian yang sebenar-benarnya. Ya, karena kerugian itu berdasarkan ini tidak diukur dengan kerugian materi, tapi daripada kerugian apakah seseorang masuk surga atau neraka. Kalau orang yang masuk neraka itulah kerugian yang nyata. Ya, demikian pula sebaliknya. Apa kesuksesan, keberuntungan yang sebenarnya? Keberuntungan yang hakiki, teman-teman, adalah tatkala seseorang diselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang Allah selamatkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Itulah keberuntungan yang benar, keberuntungan yang sebenar-benarnya. Baik. Kemudian berikut kata orang kafir tadi, kata orang muslim tadi dalam surga, ala inna zalimina fi adzabin muqim. Ketahuilah, ingatlah sesungguhnya orang-orang zalim itu berada di dalam azab yang kekal. Azab yang kekal. Ini dalil, teman-teman, di antara sekian banyak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya neraka itu kekal. Azabnya kekal. Bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, i'tiqad. Adapun bagi orang muslim, kalau ada yang umpama sebagai mereka dengan keadilan Allah umpama masuk neraka, selama mereka ahlu tauhid, maka mereka akan disiksa sesuai dengan kadar ukuran maksiat yang mereka lakukan, dosa yang mereka lakukan. Dan setelah itu mereka akan masukkan ke dalam surga. Sampai-sampai ada dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan adanya jahannamiyun, orang yang dikeluarkan dari neraka jahannam tapi dia ahlu tauhid. Badannya sudah menghitam bagaikan legam, ya, bagaikan arak. Kemudian setelah mereka akan dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, dan setelah itu mereka masuk ke dalam surga, sementara di badan mereka tercatat jahannamiyun, yakni alumni neraka jahannam. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah, wa ma kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah. Dan mereka sekali-kali tidak memiliki pelindung-pelindung yang dapat melindungi mereka, menolong mereka selain Allah di hari kiamat. Wa may yudlilillahu fama lahu min sabil. Dan siapa yang disesatkan Allah, tidak ada baginya sesuatu pun jalan untuk mendapatkan petunjuk. Ya. Ini penjelasan, teman-teman, bahwasanya segala sesuatu yang disembah selain Allah tidak akan bisa memberi manfaat apapun di sisi Allah pada hari kiamat. Dan orang yang menyembah siapapun selain Allah tidak akan bisa menolak, menghindari, bahkan mengurangi sedikit pun nilai azab yang dijanjikan oleh Allah kepada orang kafir di hari kiamat. Makanya orang-orang yang menyembah selain Allah, sungguh mereka dalam kondisi tertipu, kondisi yang rugi. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yaumun la maradda lahu min Allah. Penuhilah seruan Allah, seruan Rabb kalian sebelum datang daripada Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Maksudnya di apa ini? Hari kiamat. Baik itu kiamat yang datang kepada diri kita secara pribadi, ataupun kiamat dalam kiamat yang melancur luluhkan alam semesta ini. Jadi kata Allah, hendaklah kalian bersegera menyambut, mematuhi seruan Rabb kalian, seruan Allah, sebelum datang di mana suatu hari itu tidak dapat ditolak kedatangannya. Ini bisa masuk pada dua hal. Satu adalah kematian. Karena kematian, teman-teman, kalau sudah mendatangi kita, adakah yang bisa menghalangi? Tidak bisa. Iya. Fa'idha balagatit taraqi wa qila man raq. Dan apabila telah datang yang kematian kepada kalian, sehingga bertautnya betis dengan betis, ya, kaki dengan betis, maka betis dengan paha bertaut, karena kondisi orang yang sudah mati dalam kondisi mengerikan. Dan pada hari itu dikatakan, siapa yang bisa mengobati kalian? Siapa yang bisa menghalangi kalian dari kematian ini? Nah, sebelum datang kematian, hendaklah bersegera kita untuk
mematuhi aturan Allah Subhanahu wa taala. Atau makna yang kedua, sebelum datang hari yang tidak bisa ditolak, yakni hari kiamat, di mana hari itu tidak ada yang bisa menggagalkannya. Kenapa? Karena hari yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kedatangannya adalah hak, pasti akan terjadi, pasti akan terjadi. Ya. Sampai-sampai di antara nama hari kiamat disebut dengan Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah itu diambil adalah nama lain daripada hari kiamat. Apa makna Al-Waqi'ah? Dari kata waqa'a, yakni pasti terjadi, pasti berlaku. Di mana hari kiamat itu tidak ada yang bisa menolaknya. Maka kata Allah, bersegeralah kalian. Bersegeralah kalian. Nah, penggalan ayat ini teman-teman memberikan faedah kepada kita untuk mubadarah, bersegera di dalam melakukan apa? Melakukan ketaatan dan hindari sifat mengundur-mundur kebaikan. Penggalan ayat ini memberikan faedah kepada kita, hendaklah kita bersegera untuk melakukan ketaatan dan hindari perangai suka mengundur-mundur kebaikan. Ya, kalau sudah ada kesempatan di hadapan mata kita melakukan kebaikan, maka hendaklah kita bersegera. Jangan diundur-undur. Baik itu taubat, ya, untuk kembali kepada ketaatan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirum mubin." Bersegeralah kalian, berlarilah kalian ke jalan Allah. Untuk giliran taubat, taubat, ya, dan yang semisalnya beramal saleh, Allah mengatakan fafirru ilallah. Hendaklah kalian berlari ke jalan Allah. Taib. Atau juga makna yang lain adalah bersegera untuk masuk Islam. Siapapun di antara saudara kita yang mendengarkan suara ini, hendaklah kalau sudah nampak nilai-nilai kebenaran, sudah terbetik hidayah di dalam hati untuk masuk Islam, maka janganlah Anda mengundur-mundur untuk masuk Islam, apapun yang menghalanginya. Kenapa? Karena urusan kematian tidak seorang pun yang tahu. Siapa yang menjamin kita, ya? Oh, mungkin saya mau masuk Islam sepekan lagi, sebulan depan. Oh, kalau nanti orang tua saya sudah begini, sudah menghasilkan itu, baru saya masuk Islam. Siapa yang menjamin nyawa Anda masih sampai pada hari yang sudah Anda targetkan? Oleh karenanya mengundur-undur ini adalah perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Mengundur-mundur diistilahkan oleh para ulama dengan at-taswif. Namanya apa, Pak? At-taswif, yakni apa? Mengundur-mundur atau menunda perbuatan kebaikan. Ada perkataan yang bagus dari seorang ulama yang bernama Sahal bin Abdullah rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi dalam buku beliau Sifatu As-Safwah. Kata beliau, wa iyyaka wat taswif. Janganlah kalian, hendaklah kalian menjauhi, ya, kebiasaan menunda-nunda kebaikan. Fa innahu, kata beliau, fa innahu yughriqul halaka. Karena kebiasaan menunda-nunda kebaikan itu akan menenggelamkan kalian ke dalam kebinasaan. Jadi kalau sudah ada kesempatan kita untuk berbuat baik, teman-teman, segeralah lakukan kebaikan itu. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah, malakum, ya, mimmal ja'il yawma idin wa malakum min nakir. Kalian pada hari itu tidak akan memperoleh tempat berlindung, ya, dan tidak pula mendapatkan, tidak akan bisa mengingkari dosa-dosa kalian. Hari yang keadilan ditegakkan. Hari yang keadilan ditegakkan. Tidak ada, apabila meja hijau Allah Subhanahu wa taala sudah dihadirkan, maka tidak ada lagi yang bisa di sana melakukan kedustaan. Kondisi hari itu, teman-teman, adalah kondisi yang sangat mencekam. Kondisi yang penuh dengan huru-hara, di mana anak-anak kalau melihat hari kiamat itu terjadi akan membuat mereka menjadi beruban. Anak kecil kalau melihat neraka, melihat kondisi hari kiamat di dunia ini, maka mereka akan menjadi beruban. Menjadi beruban. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Muzammil. Ya. Yauman Shiba. Hari di mana anak-anak Al-Wildanu, pada hari itu anak-anak menjadi beruban. Kenapa? Mengerikan hari kiamat itu. Mengerikan hari kiamat itu. Adapun di dunia ini, betapapun beratnya ujian, maka tidak ada yang membuat manusia beruban. Beruban pun terjadinya bertahap. Kondisi yang sangat menakutkan. Baik. Dan juga di hari itu kata Allah, wa ma lakum min nakir.
Ya, hari yang kalian tidak bisa mengingkari dosa-dosa. Kenapa? Karena yang berbicara di hari itu bukan lisan, bukan lidah kita ini yang biasa berbohong di muka bumi, tidak. Tapi yang berbicara teman-teman adalah seluruh anggota tubuh kita selain lidah. Karena kalau lidah ini apa? Orang bilang lidah tidak bertulang. Ada tulang, lidahnya ada tulang? Tidak ada ya. Berarti apa? Dia bisa berbicara baik, bisa berbicara buruk. Bisa bicara benar, bisa bicara salah. Bisa berbicara sesuai realita, bisa dia mengada-ngada. Ini kondisi lidah manusia. Di mana itu? Di muka bumi. Di muka bumi mungkin banyak manusia bisa berbohong. Tapi di akhirat teman-teman tidak bisa. Kenapa? Yang akan berbicara mempertanggungjawabkan dari itu adalah anggota tubuh mereka selain lidah. Dan hal ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Yasin, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itu kami kunci lidah mereka, lidah tidak bisa lagi berbicara. Adapun yang akan berbicara menjadi saksi atas perbuatan jelek mereka di muka bumi adalah kaki-kaki dan tangan-tangan mereka atas apa yang mereka kerjakan di muka bumi. Bahkan kulit yang kita pakai hari ini teman-teman akan ikut pula menjadi saksi untuk membuat apa, memberikan kesaksian yang benar atas perbuatan kesalahan yang kita lakukan di muka bumi. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat, akan datang nanti bahasan insyaallah. Kata Allah, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Dan mereka dan mereka ya berkata kepada kulit-kulit mereka, wahai kulit yang aku pakai dulu dunia, karena kenapa kalian ikut pula memberi apa kesaksian atas diriku? Artinya apa? Akan menjadi apa? Menjadi sesuatu yang akan membuat aku binasa. Kenapa kalian ikut pula bersaksi atas perbuatan maksiat yang aku lakukan di muka bumi? Apa kata kulit tadi? Qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah. Yang memberikan kami bisa berbicara, yang membuat kami bisa menjadi saksi atas perbuatan kalian dulu di dunia adalah Rob yang telah membuat kalian berbicara. Artinya apa? Tidak mustahil bagi Allah membuat kulit, membuat tangan, membuat kaki ini yang hari ini mungkin tuli dan buta, tapi di akhirat dia akan berbicara. Menjadi apa? Menjadi saksi atas perbuatan yang kita lakukan semasa di dunia. Oleh karenanya teman-teman, orang yang beriman kepada Al-Quran termasuk kepada ayat ini, maka dia akan semakin tumbuh rasa khasyah, takut di dalam hati untuk tidak bermudah-mudahan berbuat maksiat. Mungkin istri kita Pak tidak tahu kita berbuat maksiat. Mungkin anak dan kawan-kawan kita yang tahu kita ini adalah orang baik. Tetapi apa yang kita lakukan dikala kita bersendirian, maka di sana ada saksi yang terus mengawasi. Tidak hanya malaikat mencatat perbuatan baik dan buruk, tidak hanya tidak hanya tidak hanya makhluk yang sudah Allah tugaskan berupa malaikat yang mulia, tapi juga anggota tubuh kita. Bahkan bisa jadi benda-benda yang kita gunakan untuk berbuat zalim akan ikut memberikan persaksian kelak di hari kiamat. Pada hari itu tidak ada yang bisa mengingkari dosa-dosa kalian. Dalam hadis juga Nabi SAW mengatakan, nanti di hari kiamat akan dihadapkan seorang hamba kepada Rabb-nya. Wa sayukallimuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Akan ada orang yang dihadapkan kepada Allah satu persatu ke interview, Pak. Di mana tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Kemudian Allah berkata, "Ya fulan, Anda sudah melakukan dosa ini dan dosa itu pada hari ini dan hari itu." Maka dia mengatakan, "A'rifu ya Rabb, saya akui itu ya Allah." Kemudian ditanya lagi, melakukan ini itu? Iya benar ya Allah. Sampai-sampai dia sudah terlihat dosa dan maksiat, semuanya ingat, tidak ada yang lupa Pak. Hari ini mungkin kita berbuat maksiat pekan lalu. Hari ini masih ingat Pak, kadang tidak ingat kita. Apalagi yang tahun lalu. Adapun di akhirat kondisinya lain. Ingatan di hari itu menjadi kencang dan kuat. Filenya sangat detail. Maka mereka akan mengatakan, ya Allah benar, aku telah melakukan ini dan itu. Dia sudah lupa kita ribuan maksiat yang kita lakukan. Yang ingat mungkin satu dua. Tapi di akhirat nanti akan menjadi terang. Maka di saat dia sudah melihat tidak ada lagi kesempatan saya untuk masuk surga kecuali ke neraka, maka Allah mengatakan, satartuha lakum fid dunya wa aufiruha al-yawm. Aku ketahuilah wahai hambaku, aku telah tutup dosa dan maksiatmu dahulu ketika di dunia.
dan hari ini aku ampuni dosamu. Dan inilah yang dimaksud oleh para ulama, bagaimana lemah lembutnya Allah kepada hamba yang beriman. Dan mudah-mudahan Allah masukkan saya dan kita semua termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis tadi. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah, fa in a'radu fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Wahai Muhammad, jika mereka berpaling, ya, jika mereka berpaling, maka kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Penggalan ayat ini teman-teman menunjukkan bahwasanya bisa jadi orang yang kita dakwahi itu tidak menerima kebenaran yang kita sampaikan. Iya, betapa banyak dalam hidup ini kebenaran yang kita sampaikan tapi sedikit peminatnya. Tapi betapa banyak kebatilan, kemungkaran, hal-hal yang berbau syahwat, bahkan hal-hal yang tidak bermanfaat, justru itu yang diminati. Justru itu yang diminati. Adapun kebaikan kita mengajak manusia, kita sudah sampaikan, kita sudah ajak kepada kebaikan, kita ajak kepada dakwah, kepada ilmu, maka justru panggilan seruan kita tidak diijabah. Ini biasa dalam kehidupan. Hatta Nabi Muhammad SAW, apakah semua orang menjawab seruan beliau? Tidak. Justru banyak yang kufur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat kata Allah, engkau tidak diutus. Tidak usah itu diragukan. Tidak usah itu hiraukan. Teruskan dakwahmu. Teruskan kebaikan jalanmu. Selama engkau di jalan yang benar, jangan khawatir. Kenapa? Amal perbuatan yang kita lakukan, walaupun secuil, tidak akan ada yang terluput daripada kita. Allah mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang melakukan amal kebaikan, walaupun sebesar semut, maka dia akan melihat hasilnya. Akan melihat hasilnya. Karena Nabi SAW, beliau tidak diutus untuk menjaga kaum muslim, menjaga orang kafir. Tidak. Beliau hanya diutus sampaikan kebenaran. Dengan cara yang baik dan benar. Adapun hasilnya setelah itu, kalau mereka tetap menolak, ya sudah itu sudah. Mau diapakan lagi? Adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak membebankan Nabi untuk memastikan mereka menerima dakwah. Tapi Allah hanya membebankan Nabi sampaikan dakwah dengan cara yang baik dan benar. Kemudian kata Allah, in alaika illal balagh. Kewajiban engkau wahai Muhammad hanya sebagai penyampai. Nabi SAW hanya menyampaikan dakwah. Ini tugas beliau. Dan juga tugas umat beliau para dai. Pada duat kewajiban mereka hanya menyampaikan. Sampaikan dengan ilmu, sampaikan dengan benar, sampaikan dengan dalil-dalil yang ada. Kemudian setelah itu doakan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hati mereka dibuka untuk menerima ilmu dan hidayah. Baik. Kemudian Allah menceritakan berikutnya, wa inna adzaqnal insana minna rahmatan fariha biha. Nah, adapun kondisi manusia, ya, sesungguhnya apabila kami memberikan kepada manusia suatu rahmat dan dari kami, maka dia akan berkata, ya, maka dia akan bergembira bersukaria dengan rahmat itu. Ya. Wa in tusibhum, ini kondisi pertama. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur. Dan apabila mereka ditimpa kesusahan disebabkan oleh perbuatan tangan mereka sendiri, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka langsung menjadi kufur. Menjadi apa? Menjadi kufur. Inilah teman-teman kondisi manusia pada umumnya. Walaupun mungkin yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang musyrik Mekah. Orang-orang musyrik Mekah atau orang-orang kafir secara umum, bahkan sifat manusia rata-rata. Di mana sifat mereka teman-teman? Jika diberikan oleh Allah berupa nikmat. Allah mengatakan di sini apa? Wa in tusibuhum apa? Allah tadi wa idza adzaqna insana minna rahmatan. Apabila kami berikan kepada mereka nikmat dari sisi kami. Ini dalil menunjukkan semua nikmat, kenikmatan, kebahagiaan hidup itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kehebatan kita, tidak. Nah, nikmat ini kalau Allah berikan kepada seseorang, kepada manusia, fariha biha, mereka akan bahagia. Ini rata-rata sifat manusia. Tapi sebaliknya, wa in tusibhum sayyi'ah, kalau mereka ditimpa musibah. Musibah apa saja, teman-teman? Baik ditimpa dengan kematian, ditimpa dengan sakit, ditimpa dengan kurangnya harta, ya. Bahkan itu adalah bima qaddamat aydihim. Karena perbuatan tangan mereka sendiri. Ini dalil kata para ulama menunjukkan bahwasanya terkadang kita ditimpa musibah karena ulah maksiat yang kita lakukan. Karena ulah
maksiat yang kita lakukan. Jadi ketika timpa musibah, hendaklah kita berburuk sangka kepada diri kita, bukan kepada Allah. Manusia kan banyak, kalau sudah ditimpa musibah, yang mereka salahkan siapa? Allah. Allah tidak adil. Kenapa saya harus begini? Kenapa saya ini menderita terus? Kenapa begini dan begitu? Padahal tidak. Orang yang kalau timpa musibah, yang didahulukan adalah berburuk sangka kepada dirinya. Berburuk sangka kepada diri kita. Oh, mungkin saya ada dosa. Oh, mungkin saya terluka seperti ada masalah yang saya lakukan. Mudah-mudahan dengan sebab ini menjadi kafarat. Menjadi penghapus atas dosa yang kita lakukan tadi. Iya, demikian adab yang diajarkan dalam Al-Quran. Sampai-sampai dahulu Fudail bin Iyad rahmatullah alaih pernah mengatakan, saya melihat dosa yang saya lakukan hari ini itu dari perlakuan anak dan istri saya, bahkan sampai urusan kendaraan saya, maksudnya bidol atau unta atau kuda. Kalau dia lagi tidak patuh atau memang lagi rewel, maka saya merasa itulah buah atau efek dari maksiat yang saya lakukan hari ini. Coba bagaimana teman-teman? Para ulama mengajarkan sebuah akhlak yang agung. Kalau ada musibah yang menimpa kita, hendaklah kita dahulukan berburuk sangka kepada diri kita dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah, coba lihat. Wa in tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim. Karena sebab dosa yang maksiat mereka lakukan. Nah, orang-orang musyrik demikian perangai mereka. Kalau ditimpa nikmat, oh inilah yang terbaik untuk kami. Inilah apa namanya? Alhamdulillah kita dapat nikmat dari Rabb kami dan merasa itulah yang layak untuk mereka. Memang kita ini dapat jabatan naik, rezeki banyak, anak banyak, istri banyak dan segalanya. Oh, ini memang layak untuk saya. Kan ini kan orang baik gitu. Tapi gini dan ditimpa musibah, langsung mete-mete. Allah mengatakan, fa innal insana kafur. Mereka langsung kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Firaun, ketika mereka ditimpa nikmat, kata apa oleh Allah SWT di zaman Nabi Musa, apa kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Araf? Fa'idza ja'athumul hasanatu qalu lana hadi. Kalau Allah kami beri kepada mereka ini nikmat, kebaikan yang banyak, ini adalah sebab perbuatan kami. Ini memang seakan-akan Pak, dia merekomendasi kami memang layak tuh dari ini. Kenapa? Kami orang baik. Padahal Fir'aun itu bejatnya bukan baik, ya. Wa in tusibum sayi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Tapi kalau mereka ditimpa musibah, ya, pacaklik dan segala macamnya, maka mereka baru berburuk sangka kepada Musa dan para orang-orang beriman, Bani Israel beriman yang mengikutinya. Mereka mengatakan tiara, apa? Yattayyaru itu artinya merasa sial dengan Nabi Musa dan pengikutnya. Kalau ditimpa keburukan. Tapi kalau timpa kebaikan apa? Qalu lana hadhi. Oh, memang layak kami dapat ini. Tidak keadaan manusia. Nah, orang muslim teman-teman tidak seperti ini. Orang muslim tidak seperti ini perlakuannya. Walaupun ini adalah perlakuan rata-rata manusia. Ditimpa musibah, langsung mereka kalang kabut, memete-mete, ucapannya tidak lagi benar, tidak ucapan yang diridhai Allah, bahkan sampai keluar kepada kekufuran. Tapi orang beriman tidak demikian. Bagaimana orang beriman? Perhatikan di sini. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang perangai orang-orang yang beriman. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya, ya, bahwasanya orang beriman apabila ditimpa musibah, Nabi mengatakan in asabathu sarra syakar. Orang beriman itu kalau mereka diberikan karunia yang menyenangkan hati mereka, maka mereka akan bersyukur kepada Allah. Terbalik dapat dengan yang orang pertama tadi. Terbalik. Mereka kalau ditimpa nikmat, fariha biha, berbangga. Senang-senang, enjoy the life, menikmati kehidupan. Itu orang kafir dan orang-orang yang semisal mereka. Mungkin bisa jadi menimpa sebagian orang muslim. Dapat nikmat, oh udah ini harta banyak, mau diapain? Ya sudah, pergi ke diskotik, pergi ke bar, pergi ke pergi ke siahah untuk pergi ke negara-negara kafir, melancong ke mana-mana, berbangga-bangga dengan itu. Orang kafir, perangainya bahkan bisa menimpa sebagian daripada kaum muslimin. Tapi kalau ditimpa musibah, mereka merasa seakan dunia sudah kiamat. Seakan dunia sudah kiamat. Orang muslim tidak demikian. Kata Nabi SAW, kalau mereka ditimpa musibah, ditimpa nikmat, diberikan rezeki yang lapang oleh Allah dan hal yang menyenangkan hati mereka, syakar. Mereka bersyukur kepada Allah. Wa in, ya, fakana khairan lahu. Itu yang terbaik untuk mereka. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lahu. Apabila mereka ditimpa musibah, ditimpa rasa sakit, ditimpa hal yang membuatkan air mata menetes, maka mereka bersabar, fakana khairan lahu. Itu yang terbaik untuk mereka. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal
akhlak itu tidak ada yang memilikinya kecuali orang-orang yang beriman. Al-Hafidh Ibnu Katsir, teman-teman, ketika beliau menyebutkan ayat, menjelaskan tafsir ayat ini, beliau menjelaskan tentang perkataan yang bagus. Perhatikan di sini. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, ya, bahwasanya ai fa innal insana kafur yajhadu ma taqaddama minan ni'mah wa la ya'rifu illa sa'ah rahina. Di mana orang-orang kafir, ya, di mana sebagai manusia kalau mereka ditimpa nikmat maka mereka akan akan merasa mereka senantiasa kufur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka. Nikmat diberikan yang banyak, terus datang musibah sesaat. Maka mereka tidak melihat nikmat itu kecuali illa sa'atar rahina, kecuali nikmat yang sementara saja. Sehat 40 tahun. Kemudian di usia 42, 43 diuji sakit. Itu seakan-akan yang nikmat 40 tahun ini, Pak, lupa. Ya, ini lupa. Dan ini penyakit manusia. Kata Ibnu Katsir demikian. Kemudian kata beliau, fa in asabathu ni'matan asyarra wa batal. Kalau mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung bersukaria, berbangga-bangga, ya. Wa in asabathu mihnah ya'isa wa qanut. Maka apabila mereka ditimpa oleh kesulitan, ujian kehidupan, mereka menjadi kalut dan menjadi putus asa, Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan hal ini kepada para wanita. Dan ini ingat, kepada para wanita, ibu-ibu, para istri, sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda kepada para wanita, ya maksyaran nisa, wahai para wanita, wahai para istri, tasaddaqna, hendaklah kalian bersedekah, melakukan sedekah karena Allah SWT. Fa inni ra'aitukunna aktsar ahli nar. Karena saya melihat penduduk neraka yang paling banyak itu adalah dari jenis kalian. Ini para wanita banyak masuk neraka. Kemudian ada yang bertanya, faqalat imra'ah, ada seorang wanita yang bertanya, walima ya Rasulullah, kenapa kok para wanita lebih banyak masuk neraka daripada para lelaki? Nabi SAW mengatakan, li'anna kunna tukthirunna syakishah. Li'anna kunna tukthirna asyakaya. Karena kalian itu adalah orang yang banyak ucapan-ucapan yang tidak bersyukur. Kalimat yang tidak bersyukur. Wa takfurna bil ashir. Wa takfurna al ashir. Kalian banyak kufur kepada suami. Banyak membangkang dan kufur kepada suami. Bagaimana bentuk kebangkangan kalian, kekufuran kalian, wahai para wanita terhadap para suami? Nabi mengatakan, lau ahsanta, ya, lau ahsantu ila ihdahunna ad-dahra thumma taraktu yawman, ya, qalat, apabila salah seorang daripada suami itu berbuat baik kepada salah seorang daripada istrinya, atau seorang suami berbuat baik kepada istri selama bertahun-tahun lamanya, tapi pernah suatu hari luput daripada kebaikan. Contoh, selama ini kalau apa-apa pasti diberikan oleh suami, tapi sekarang suami luput membelikan makanan yang dia suka. Mungkin karena memang lupa atau karena sibuk bekerja. Apa kata seorang istri tadi? Qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Wahai suamiku, aku tidak melihat kebaikan daripadamu sedikit pun. Coba, Pak. Hilang manisan yang satu drum dengan nila yang setitik. Satu kesalahan yang kita lakukan bisa lupa oleh melupakan banyak kebaikan yang dilakukan oleh para suami. Inilah cara pandang istri. Kemudian kata Ibnu Katsir, wa hadza halu aktsarin nas illa man hadahullahu wa alhamahu rusyda. Ya. Dan inilah kondisi kebanyakan manusia, kecuali orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah dan diberikan ilham serta petunjuk kepadanya kepada jalan kepada jalan kebenaran. Inilah kondisi banyak manusia. Nah, dalil ini, teman-teman, mengajarkan kepada kita bahwasanya hendaklah kita bersyukur di dalam hidup dan utamakan bersyukur ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, dan pasanglah kuda-kuda kesabaran di saat ujian tidak bisa kita elakkan. Karena apa? Karena kondisi manusia di muka bumi ini tidak akan keluar dari dua hal ini. Imma dia dapat nikmat sehingga dia bersyukur, atau dia didapat ujian sehingga dia bersabar. Nah, kondisi yang ketiga, teman-teman, itulah kondisi orang kafir.
Kondisi orang kafir dan yang semisal dengan mereka. Dan yang semisal dengan mereka. Baik. Baik, masih ada waktu 10 menit ya. Kita sambut ayat yang berikutnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Lillahi mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, di mana Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur, di mana Allah memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa pula yang Dia kehendaki. Ya. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki atau perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan Allah berkehendak pula menjadikan ada di antara manusia itu yang mandul. Innahu alimun qadir, sementara Dia adalah zat yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Ayat ini teman-teman masih berbicara tentang ayat yang sebelum, masih berada korelasi munasabah dengan ayat sebelumnya. Apa itu? Tentang masalah rezeki. Ternyata teman-teman, para hadirin, ada di antara manusia itu Allah akan menciptakan segala sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki. Ada yang sesuai dengan keinginan manusia, ada yang di luar keinginan manusia. Itu sesuai Allah, sesuai kehendak Allah. Dan kita kondisi Allah berbicara di sini spesial untuk kondisi makhluk. Di mana di antara manusia ada yang Allah berikan mereka anak laki-laki saja, dan ada pula yang Allah berikan mereka anak perempuan saja, tidak ada anak laki-laki. Ada apa tidak, Pak? Ada. Ini realita. Kata para nabi, coba sebutkan siapa para nabi yang Allah uji mereka hanya dapat anak laki-laki saja dan tidak anak-anak perempuan. Ada anak-anak perempuan saja dan tidak ada anak laki-laki. Coba, ayo. Siapa nabi yang punya anak keturunan dia perempuan saja, anak laki-laki? Siapa itu? Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut tidak punya anak laki-laki. Nah, Nabi Lut tidak punya anak laki-laki. Sampai ketika kaum Sodomi, para pencinta anus yang mencari lelaki, maka Nabi Lut menawarkan kepada para lelaki tadi, haula ibanati, mereka itu adalah anak-anak perempuanku. Coba kalian kalau mau menikah, nikahi dengan baik anak perempuanku. Ya, jangan cari lelaki, karena LGBT yang sekarang itu, LGBT atau homo dan semisalnya, itu adalah perbuatan yang maksiat yang pertama sekali dilakukan terjadi di masa Nabi Lut alaihissalam. Itu umat beliau yang pangkang, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Lut alaihissalam salah satu nabi yang diuji oleh Allah hanya mendapatkan anak perempuan saja, tidak punya anak laki-laki. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Siapa nabi yang hanya diberikan oleh Allah anak laki-laki saja, tidak ada anak perempuan? Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak punya anak laki, anak perempuan. Nabi Ibrahim semuanya laki-laki. Yang terkenal adalah Nabi Ishak dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Baik. Nah, tapi ini kondisi manusia, ada laki-laki saja, anak perempuan saja. Nah, ada kondisi yang ketiga, kata Allah apa? Wa yaj'alu apa? Kata Allah, wa yahabu liman yasha'u dzukur, ya. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Au yuzawwijun dzukrana wa inatha. Tapi ada juga kondisi yang ketiga. Ada orang yang diberi laki-laki, juga ada yang diberi perempuan. Dan ini yang mayoritas, banyak. Ini yang mayoritas, banyak. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaj'alu man yasha'u aqima." Ada kondisi yang keempat. Ada di antara mereka yang kami jadikan itu mandul, enggak punya anak. Ada apa tidak, Pak? Juga ada, dan ini tidak banyak. Nah, apa yang pelajaran yang kita ambil dari ayat ini, teman-teman? Dan ini pelajaran yang agung untuk saya dan kita semua. Urusan masalah rezeki anak, mau bisa kita punya keturunan atau tidak punya keturunan, nampaknya teman-teman berdasarkan ayat yang mulia ini, memang semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita apa? Lakukan upaya yang maksimal. Hal-hal yang dibenarkan oleh syariat, baik itu syar'i ataupun kauni. Syar'i adalah menikah. Menikah ini adalah jalan untuk memiliki anak. Dan ini yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kauni apa? Lakukan upaya untuk mendapatkan anak sebagaimana yang kita ketahui. Mungkin dengan pengobatan kalau umpama sakit dan semisalnya. Setelah berupaya maksimal seperti itu, nah hasilnya baru kita serahkan kepada Allah. Upaya dengan maksimal, minta kepada Allah doa yang banyak, dan setelah itu apa? Setelah itu baru serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa teman-teman? Karena Allah sudah menyatakan, Allah yang memiliki langit dan bumi ini. Artinya apa? Termasuk urusan anak. Anak masuk langit, masuk urusan ciptaan bumi tidak? Ciptaan langit dan bumi. Kita ini pencipta langit dan bumi, termasuk dalam kekuasaan apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, kalau kita diberikan anak oleh Allah SWT, maka itu kebaikan, syukuri. Syukuri, jangan merasa tidak pede, tidak merasa merasa kurang pula rezeki kita karena anak. Tidak. Ada orang-orang yang penyakitnya demikian, merasa kehadiran anak akan mengurangi jatah rezeki mereka. Padahal tidak demikian. Karena rezeki setiap anak sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Ta'ala. Ya. Makanya tidak benar orang-orang yang kalau lahiran anak tertentu. Ada orang yang benci anak perempuan. Kalau lahir anak perempuan, maka dia merasa rugi. Ada pula sebaliknya. Melihat anak lelaki, dia tidak suka anak laki-laki. Kenapa? Anak laki-laki nanti dia susah merawatnya dan segala macamnya, atau bisa jadi kebutuhannya dan segala macam. Ini tidak benar. Kenapa? Urusan anak teman-teman adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita bersyukur. Demikian pula kalau ada anak laki-laki tidak dapat anak perempuan, sabar. Karena ini adalah jatah yang Allah berikan kepada Anda. Mungkin itu yang terbaik untuk kita. Nah, kondisi berikutnya, kalau ada yang antara kita yang diuji oleh Allah dengan kemandulan, maka yakinilah bahwasanya itu adalah juga ketentuan daripada Allah dan boleh jadi itu yang terbaik. Karena banyak di sana teman-teman, orang kalau mandul, ini bisa menjadi sebab apa? Mereka putus asa dalam hidup. Bahkan orang yang diberi anak, keluarganya, mertuanya, kalau ketemu menantu mandul, dia akan mengatakan, akan membuli menantunya. Bahkan dibanding-bandingkan dengan yang lain. Coba lihat kakakmu, coba lihat adikmu. Baru menikah 2 tahun sudah punya anak 2. Kamu sudah 10 tahun punya anak apa-apa. Ini kira-kira apa, Pak? Bulian apa tidak? Bully. Dan tidak boleh bagi seorang mertua, bagi keluarga untuk membuli menantu kita atau anak kita yang belum punya anak. Masalah mandul atau tidak bukan urusan mereka. Adakah Pak studi pasangan suami istri ingin mandul? Gak ada, Pak. Tapi itu adalah penyakit atau takdir yang Allah tetapkan. Maka tidak boleh kita membuli keluarga kita, menantu kita atau anak kita yang ditimpa oleh penyakit mandul, baik itu lelaki ataupun perempuan. Hendaklah kita motivasi mereka, dorong mereka. Dan bisa jadi itu yang terbaik untuk mereka. Kenapa? Kalau mereka dipilih anak sebagai Anda punya anak yang banyak, maka mereka belum tentu mampu. Nah, inilah kondisi ini yang terbaik untuk mereka. Ya. Atau yang lebih parah daripada itu, adanya seorang suami yang berani mengancam istri. Diancam istrinya, istri yang mandul. Ya, ada juga yang saya dengar mengancam istri yang punya anak perempuan terus, gak punya anak laki, diancam sebenarnya. Kalau ini ya, hamil yang ketujuh, gak juga anak laki-laki, kamu saya ceraikan. Itu alangkah buruknya cara berpikir seorang suami. Demikian sebaliknya, ada suami yang punya anak, diuji oleh Allah punya anak, laki semua. Sehingga rumah itu penuh dengan apa? Dengan lontong-lontong ya, karena biasa anak laki-laki demikian, Pak. Nah, anak yang ke-8, hamil lagi istrinya, udah dibilang kepada istri, kamu puas ya, kalau nggak lahirin anak perempuan, kamu saya ceraikan. Ini adalah kondisi yang memalukan sebenarnya. Akhlak yang tidak baik. Nah, demikian pula adanya kita sering mendengar suami-suami yang berani atau mengancam istri ketika istrinya mandul. Sudah 5 tahun tidak dinikahi, tidak juga punya anak, 7 tahun dinikahi, tidak punya anak. Apa katanya? Kamu tahun depan, kalau juga tidak punya anak, maka kamu saya ceraikan. Atau ancaman yang lebih ringan dari itu, saya poligami. Poligami artinya saya cari istri yang kedua. Ini tidak adalah akhlak yang rendahan, teman-teman. Seorang muslim tidak demikian. Kenapa? Urusan mandul, urusan punya anak laki-laki saja, urusan punya anak perempuan saja, atau memang tidak diberikan sama sekali, ini adalah bahagian daripada takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita bersabar dan bersyukur ketika diberi dengan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman, faedah-faedah tentu sangat banyak ya. Sangat banyak dari ayat-ayat yang mulia ini. Insyaallah nanti pada pekan depan atau kelas berikutnya, kuliah berikutnya akan kita rangkum pelajaran-pelajaran yang bisa kita bawa pulang. Demikian, semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, dan Allah catat kita keluar dari majlis ini dalam kondisi kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Pak Andrian ya? Halo, Ustaz.